Hai, gue Rahel. Aduh, Semi. Nyimeng Apaan sih? mulu kerjaan lo, sini. Ganggu doang. Tahan dulu. Hai bro, nama gue Semi dari kelas 10 3. Rael, tau nggak? Apaan? Nih kasus baru, Jen Teddy jual narkoba tangkapan. Jet. Nggak ya polisi tuh. Kok ngejual dia? Itulah, ya gimana nggak ngejual? Orang 300 juta per kilo. Lo salah satu ininya kan, pembeli. Palamu, ya sih. Tapi itu masih kalah lah. Ada yang lebih kaya, bro. Lebih dari 300 juta per kilo. Lo tau nggak? Apa? Pablo Escobar. Mungkin buat kita semua nih kalangan muda udah tahu lah ya si Pablo Escobar ini. Nggak asing lagi lah. Soalnya kan ya dia udah cukup terkenal gitu. Jadi untuk lo pada yang tahu udah kenal gitu, kita cuman bakal ingetin aja sih. Terus tapi kalau untuk lo pada yang belum tahu nih, gue nggak tahu lo hidup dan tinggal di zaman kapan, cuman ya nggak apa-apa. Gue sama Semi bakal ceritain ulang ke lo semua, biar lo pada tahu kehebatan si Pablo ini. Jadi Pablo Escobar ini siapa sih? Jadi Pablo ini adalah seorang gembong atau pengedar narkoba terkaya di dunia. Dia bahkan pernah masuk ke jajaran 10 orang terkaya di dunia karena hasil bisnisnya ini. Pablo Escobar atau Pablo Emilio Escobar Gaviria ini lahir tanggal 1 Desember tahun 1949 di Rio Negro, Kolombia. Dia ini merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara dari pasangan Abel Escobar juga Hemilda Gaviria. Nah, salah satu saudaranya si Pablo ini adalah Roberto Escobar. Roberto Escobar ini nanti jadinya tuh salah satu orang penting di kartel Medellin, di kartel narkobanya si Pablo. Dan juga dia ini remajanya si Pablo, dia ini tinggal di Medellin sama kedua orang tuanya dan juga saudara-saudaranya. Walaupun kedua orang tuanya ini punya sifat yang bagus, tapi sayangnya sifatnya ini nggak nurun gitu ke si Pablo. Karena si Pablo dari kecil udah punya cita-cita juga ambisi untuk jadi jutawan sebelum umur 22 tahun. Makanya dia ngelakuin semua cara biar dia bisa dapet uang dan juga raih cita-citanya itu. Nah, kejahatan si Pablo diawali dengan penjualan ijazah palsu, dilanjut juga dengan penyelundupan barang elektronik, pencurian batu nisan mahal, juga pencurian mobil mewah. Karena tingkah lakunya ini akhirnya dia di drop out lah dari sekolahnya itu. Terus dia juga pernah beberapa bulan ditahan di penjara karena kasus pencuriannya itu. Tapi setelah keluar dari penjara, gembong terbesar narkoba di dunia ini atau Pablo Escobar tidak tobat-tobat. Setelah keluar dari penjara, dia malah menjadi-jadi. Jadi gimana tuh San? Nah, awal dari keluar penjara dia menyuap para preman-preman di Kolombia untuk menculik orang-orang yang mempunyai utang dengan dia. Nah, orang-orang yang diculik ini itu bakal diminta tebusan ke keluarganya supaya mereka itu bisa dibebaskan, atau jika tidak ditebus-tebus maka orang yang disekap ini bakal dibunuh. Karena perlakuannya di masa muda yang bejat, dia pun akhirnya terbiasa dengan kejahatan-kejahatan yang telah dia lakukan. Hal ini pun mendorong dia untuk melakukan segala hal untuk menggapai cita-citanya, yaitu ingin menjadi kaya secara instan. Nah, pada suatu hari akhirnya si Pablo ini pun menemukan bahwa bisnis kartel narkoba adalah bisnis yang sangat menjanjikan. Ini pun membuatnya ingin mempelajari bagaimana cara berbisnis narkoba. Nah, dari sini nanti itulah yang membuat dia bisa menjadi orang terkaya dengan cara memiliki kartel terbesar di dunia. Nah, kejahatannya pun dilanjut dengan karirnya memulai bisnis kartel narkoba di Kolombia. Nah, awalnya itu dia memulai karirnya di dunia gelap menjadi kurir narkoba. Tahun 1970-an, pada pertengahan 1970-an, penjual beli kokain di Kolombia itu naik drastis. Penjual ganja pun ikut campur dan beralih profesi menjadi penjual kokain. Hal ini juga dimanfaatkan sama si Pablo Escobar untuk memulai bisnis barunya, yaitu jual beli kokain. Si Pablo ini
dibilang FOMO lah ya, fear of out missing out. Jadi dia ngelihat orang-orang pada sukses dengan ngejual kokain, ya ikut-ikutan juga ngejual kokain. Jadi dengan itu dia memulai bisnisnya di dunia kokain ini. Terus karena lancar dia bangunlah Medellin Cartel. Dimana kartel ini tuh merupakan kartel narkoba terbesar di dunia pada masa itu. Terus karena Medellin Cartel ini juga berjalan lancar, ini bisa ngebuat kekayaan si Pablo ini meningkat juga sampai mencapai 20 miliar US dollar atau setara dengan 372 miliar rupiah. Ya, dengan kata lain, dengan mencapai kekayaan ini si Pablo udah mencapai cita-citanya lah ya, yang tadi itu untuk jadi jutawan di sebelum umur 22 tahun, bahkan ya ngelebihin gitu sampai miliarder gitu. Dari semua kekayaannya itu tercatat kalau si Pablo ini punya 19 tempat tinggal di kawasan Medellin, di mana di masing-masing tempat tinggalnya itu dia punya helipad. Dia juga punya kawasan elit, yang di kawasan elit ini dia ngebangun perumahan, lapangan bola, landasan terbang, sampai lapangan matador. Di mana lapangan matador ini kayak yang kita tahu itu untuk pertarungan antara manusia versus banteng. Dia juga punya kebun binatang pribadi, yang di kebun binatang pribadinya ini ada hewan-hewan eksotis kayak gajah, unta, jerapah, sampai kuda nih. Nah, si Pablo ini kan punya harta sampai 25 miliar kan. Makanya nggak jarang kalau misalnya orang sekaya itu tuh punya hobi-hobi yang nggak jelas. Si Pablo ini punya hobi ngumpulin hewan-hewan gitu sampai dia punya itu kebun binatang sendiri yang isinya tuh ada kuda, jerapah, kuda Nil, bahkan unta. Terus dia juga punya pesawat pribadi yang mewah gitu, yang namanya itu Palacio Aero, yang isinya itu udah pasti fasilitas mewah juga, yang kayak jacuzzi, terus juga kursi kulit dan dekorasi yang megah. Terus selain itu, Pablo ini diketahui juga punya rumah rahasia, di mana rumah rahasia ini punya terowongan atau jalan rahasia yang bisa menghubungkan ke rumah-rumah tetangga dan juga jalan ke luar komplek. Jadi hal ini tuh memungkinkan si Pablo kalau misalnya dia lagi dalam tahap pengejaran atau penyerbuan gitu, bisa melarikan diri secara cepat. Nah, akhirnya di tahun 1976 si Pablo ini nikahlah sama satu cewek yang namanya Maria Victoria Henao. Tapi cewek ini tuh masih umur 15 tahun, alias beda 11 tahun sama si Pablo. Gila. Tapi ya di pernikahannya ini mereka dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama itu ada Juan Pablo yang lahir tanggal 24 Februari tahun 1977, dan juga adanya yaitu Manuela Escobar yang lahir di tanggal 25 Mei 1984. Karena waktu itu si Pablo udah jadi miliarder kan, jadi ya wajar aja kalau misalnya anak dan istrinya ini menikmati kekayaannya. Mereka hidup dengan damai, tentram, santuy, dan dengan bergelimang harta. Tapi walaupun kayak gitu kan, Escobar ini terkenal dengan kehidupan pribadinya yang glamor dan kepemilikan properti mewah kayak villa, juga pesawat pribadi. Akhirnya ini ngebuat dia jadi buronan yang paling dicari di masa itu. Jadinya ya keluarganya juga harus terbiasa kalau misalnya si Pablo ini dikejar-kejar sama orang-orang. Tapi kan si Escobar ini terkenal dengan kehidupan pribadinya yang glamor, juga kepemilikan properti mewah kayak villa-villa, juga pesawat pribadi. Ini tuh buat dia kehidupan yang mencoknya ini buat dia jadi buronan yang paling dicari di dunia pada saat itu. Jadi udah jadi hal yang wajar lah bagi si Maria sama anak-anaknya ini kalau ngelihat si Pablo sering dikejar-kejar dan juga bersembunyi dari kepungan orang-orang banyak. Jadi intinya si istri dan anak-anaknya Pablo nih ya harus terbiasa lah kalau misalnya si Pablo ini suka lari-lari kemana-mana gitu kan, bersembunyi di sini dan di sana. Nah, hartanya udah oke, wanitanya udah oke, semua udah oke. Sekarang tinggal tahtanya nih yang diincar sama si Pablo Escobar. Ngelihat si Pablo ini semakin kaya dan kaya akibat kartel narkobanya itu, dia pun mulai mengeksplor hal lain yang bisa dia kuasai kayak politik. Nah, karena kekuasaannya yang kuat ini, akhirnya terpilih si Pablo jadi Dewan Kongres atau DPR-nya Kolombia. Wakil rakyat di Kolombia ini kan
kebal hukum lah ya istilahnya. Jadinya ya si Pablo ini makin santai lah dia menjalankan segala bisnis haramnya ini. Tapi jadi DPR ini kayaknya nggak cukup gitu buat si Pablo. Soalnya dia punya ambisi yang lebih besar lagi untuk jadi presiden. Karena ambisinya yang besar ini, akhirnya dia nyewalah jasa konsultan publik dan juga nyewa-nyewa jurnalis-jurnalis supaya bikin naskah atau cerita-cerita yang baik tentang dia supaya dirilis ke koran. Mungkin karena lagi sial-sialnya, si Pablo waktu ngejabat ini Kolombia sama Amerika Serikat lagi ngejalanin kerjasama untuk nerapin hukuman ekstradisi, di mana hukuman ini itu tentang pengedar narkoba yang ditangkap di Kolombia bakal dikirim ke Amerika Serikat untuk ditahan di sana. Pablo yang dengar hal ini jelas merasa terancam dong, karena dia salah satu pengedar narkoba. Akhirnya dia pun bersekongkol dengan pejabat-pejabat lain untuk menolak hukuman ini dengan alasan mempertahankan kedaulatan nasional. Tapi ya mau kayak mana lagi ya kan. Akhirnya tahun 1991 itu si Pablo berhasil lah ditahan dan dipenjara. Cuman hukuman ekstradisi tadi nggak diterapin sama orang ini. Ya lagi-lagi karena kekuasaannya tadi itu. Di penjara si Pablo ini nyogok petugas supaya ngasih dia ruangan yang paling nyaman lah. Di penjara juga dia bikin fasilitas-fasilitas yang menguntungkan untuk dia, kayak lapangan bola, sauna, dan lain-lain. Terus juga di penjara ini dia punya ruangan pribadi, di mana ruangannya ini punya nama sendiri, yaitu La Katedral, dan di ruangan ini punya mesin fax, komputer, dan juga telepon. Nah, pada suatu ketika si Pablo ingin dipindahkan ke penjara dengan fasilitas yang tidak mewah atau tidak mumpuni. Si Pablo berhasil kabur. Pada tahun 1992 sampai 1993 juga pemerintah Kolombia itu sedang mengalami kehancuran atau titik terendah dari negaranya, dikarenakan tingkat jual beli narkoba dan kokain yang selalu meningkat di negara tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Kolombia akhirnya berambisi dan bertekad untuk membasmi para pengedar narkoba. Nah, pemerintah Kolombia ini tujuan utamanya itu pertama adalah untuk mengeksekusi mati si Pablo Escobar, karena mereka percaya bahwa kan si Pablo ini adalah kunci utama daripada pengedaran narkoba di Kolombia. Jadi jika si Pablo ini berhasil dieksekusi mati, maka kartel-kartel di bawahnya itu pun ikut hancur dan menghilang dari peradaban. Nah, bentuk ambisi pemerintah Kolombia ini juga diterapkan daripada pembentukan pasukan khusus untuk penangkapan si Pablo Escobar. Pasukan khusus ini dinamakan Los Pepes, yang berisikan daripada mantan anggota kartel si Pablo Escobar. Pada 2 Desember 1993, tepat sehari setelah si Pablo Escobar merayakan ulang tahunnya yang ke-44, kediamannya di Medellin itu diserbu oleh pasukan khusus dari polisi Kolombia dan juga Special Force dari Amerika Serikat. Nah, pada saat pertempuran ini terjadilah baku tembak dari anggota kepolisian Kolombia dengan anggota-anggota dari si Pablo Escobar. Nah, karena terdesak, maka si Pablo Escobar dan anggota-anggotanya pun lari ke rooftop. Nah, di rooftop ini mereka pun tersudut. Pada saat baku tembak, si Pablo Escobar pun akhirnya tewas. Beberapa saksi mata yang diwawancari oleh Reuters mengatakan bahwa mereka melihat jasad si Pablo Escobar itu tertelungkup di atas atap dengan tubuh penuh luka. Nah, setelah kematian si Pablo Escobar, tidak ada keterangan pasti tentang penembak yang berhasil membunuh Escobar. Keluarga Escobar, anggota kartel Medellin, dan bahkan dokumen intelijen tidak mampu memastikan eksekutor sang raja kokain yang sebenarnya. Escobar diketahui tewas akibat luka tembak di dekat telinga kanannya. Luka tembak tersebut lantas menimbulkan spekulasi bahwa sebenarnya Escobar ini melakukan bunuh diri yang bertujuan untuk menyelamatkan keluarganya. Setelah kematiannya, kartel Medellin pun akhirnya runtuh dan Pablo dimakamkan di Cementerio Jardins Monte Sacro, Itagüí, Kolombia. Nah, setelah kematian si Pablo Escobar, dia meninggalkan dampak buruk kepada Kolombia, karena setelah dia mati, kartel Medellin pun akhirnya runtuh.
dan mengalami penurunan secara signifikan. Banyak daripada kartel tersebut dibunuh dan ditangkap. Nah, setelah keruntuhan kartel Medellin ini, akhirnya terjadilah kekosongan di kekuasaan gembong narkoba di Kolombia. Nah, karena kekosongan tersebut, akhirnya banyaklah kartel-kartel lain yang berusaha untuk merebut kekuasaan tersebut, dan akhirnya terjadilah perang antar kartel. Nah, dengan terpicunya perang antar kartel ini akhirnya menimbulkan tingkat pembunuhan dan kekerasan di Kolombia pun akhirnya meningkat. Setelah Escobar tewas, pemerintah Kolombia melanjutkan kampanye anti narkobanya. Banyak kartel-kartel lain, anggota-anggotanya itu diburu dan akhirnya mereka tewas ataupun ditangkap. Nah, tanya itu kematian Escobar juga memicu perubahan politik dan hukum di Kolombia. Pemerintah Kolombia melancarkan kampanye anti narkoba yang lebih agresif lagi, termasuk kerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat dan upaya untuk memerangi korupsi yang melibatkan kartel narkoba. Setelah kematian Pablo Escobar, keluarganya pun pindah ke Argentina. Istri dan anak Pablo Escobar berganti nama. Istri Escobar, Maria Victoria Henao, berganti nama menjadi Victoria Henao Vallejos. Saat ini lebih sering menggunakan nama Victoria Eugenia Henao. Anak pertama Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar, mengganti nama menjadi Sebastian Maropin, sedangkan adiknya Manuela Escobar sekarang berubah namanya menjadi Juana Manuela Maropin Santos. Tentang keberadaan Maria Victoria Henao atau istri Pablo, itu informasi terperinci sangat terbatas tentang dia. Dia telah menjaga privasinya dengan hati-hati dan jarang muncul di media sosial. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupannya setelah kepergian Escobar. Kedua anaknya juga dalam perlindungan yang ketat karena ancaman keselamatan yang masih ada terhadap keluarga Escobar. Namun, seiring berjalannya waktu, Juan Pablo Escobar atau sekarang dikenal dengan Sebastian Maropin memutuskan untuk menjauh dari warisan harta keluarganya yang kontroversial dan membangun hidup yang berbeda. Nah, setelah beranjak dewasa, putra Pablo Escobar atau Sebastian Maropin sekarang sudah menjadi seorang arsitek di Argentina. Dia sudah berbicara terbuka tentang kehidupan ayahnya, dan bahkan dia juga sudah menulis kehidupan tentang ayahnya dan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan narkotika daripada keluarga Escobar. Sedangkan putri Pablo Escobar atau Manuela Escobar sekarang memilih untuk menjaga privasinya dan menghindari media sebisa mungkin. Tidak banyak informasi tentang kehidupannya sekarang dan juga nasibnya. Perlu diingat bahwa kegiatan narkotika Pablo Escobar sudah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap anak-anaknya. Dan sekarang kekayaan dan warisan daripada Pablo Escobar sangat dihindari oleh anak-anaknya karena mereka ingin lebih memilih untuk hidup lebih aman dan damai. Sedangkan setelah si Pablo Escobar sudah meninggal, warisannya yang kontroversial tetap ada. Banyak orang di Kolombia masih terpengaruh oleh tindakan dan kekayaannya yang ekstrim. Sementara ada juga mereka yang mengutuknya karena kejahatan dan kekerasan yang dilakukannya selama hidup. Kehidupan keluarga Pablo Escobar setelah ditinggal si Pablo ini berubah drastis. Bahkan istrinya ini setelah ditinggal ini istilahnya masih hidup di bayang-bayangnya si Pablo. Nah, waktu penyerbuan polisi Kolombia ke rumahnya keluarga si Pablo, Maria sama kedua anaknya ini tuh lagi berusaha untuk melarikan diri ke Jerman. Cuman Jerman ini nggak menerima mereka. Akhirnya mereka pindahlah ke Argentina dan menetap di sana. Di Argentina inilah mereka akhirnya memulai kehidupan yang baru dan mencoba untuk hidup kembali. Seperti kata pepatah ya kan, sejahat-jahatnya orang pasti ada kebaikan yang dilakukan orang itu. Sama juga kayak si Pablo ini. Si Pablo ini walaupun aktif banget kan menjalani bisnis haramnya, tapi dia tetap juga menjalankan kebaikan-kebaikannya. Pablo ini diketahui aktif dalam membantu masyarakat miskin di Kolombia dengan cara membantu dalam bidang finansial. Tapi untuk catatan ya kan, Escobar ini pastinya melakukan hal ini bukan karena kebaikan yang tulus, tapi untuk memperoleh dukungan dan juga perlindungan dari masyarakat. Jadi kalau dia ini bisa lebih lancar lagi lah menjalankan bisnis narkobanya itu. Gak cuman itu, Pablo juga berperan penting dalam hal-hal pembangunan infrastruktur di masyarakat. Kayak dia ngebangun rumah sakit, sekolah, dan juga lapangan sepak bola yang ada di sekitar masyarakat miskin. Tapi ya lagi-lagi hal ini tuh bukan kebaikan dari hatinya yang tulus gitu, tapi untuk memperoleh dukungan politik lah istilahnya. Terus juga
biar bisa memperluas kekuasaannya dan mencuci citranya di mata masyarakat. Iya. Selain itu, setelah kematiannya si Pablo, pengaruh dia ya nggak berhenti di situ aja. Karena ada kasusnya si Pablo ini, akhirnya bikin gertakan lah untuk pemerintah istilahnya, supaya mereka ini lebih tanggap lagi untuk menanggapi kasus-kasus narkoba seperti si Pablo ini. Nah, tadi itu adalah kisah hidup si Pablo Escobar, si bandar narkoba terkaya. Escobar ini juga dikenal karena upaya-upaya korupsi yang meluas. Ia juga menyuap pejabat pemerintah, polisi, dan anggota militer untuk melindungi kegiatan kriminalnya dan menghindari penangkapan. Tingkat korupsi ini meresahkan Kolombia dan merusak integritas lembaga-lembaga negara. Walaupun begitu, beliau tetap beramal dengan terpilihnya sebagai anggota alternatif dari Kamar Perwakilan Kolombia sebagai bagian dari Partai Liberal Kolombia. Melalui ini dia bertanggung jawab untuk pembangunan banyak rumah sakit, sekolah, gereja-gereja di Kolombia Barat yang memberikannya popularitas dalam gereja Katolik Roma lokal serta dengan penduduk setempat dari kota-kota yang sering dikunjunginya. Kehidupan dan kegiatan Escobar ini akhirnya ya jadi subjek banyak pemberitaan, buku, dan film. Warisannya tetap kontroversial karena beberapa melihatnya sebagai seorang pahlawan rakyat yang memberikan bantuan bagi mereka yang miskin. Sementara yang lain melihatnya sebagai penjahat keji yang bertanggung jawab atas kehancuran dan kekerasan yang terjadi di Kolombia selama masa pemerintahannya. Pablo Escobar tetap menjadi figur yang penuh misteri dan menarik minat publik yang luas. Pengaruhnya pada dunia perdagangan narkoba dan sejarah Kolombia masih terasa hingga saat ini. Sementara kisah hidupnya mencerminkan kompleksitas dan ambiguitas manusia dalam menghadapi kekuasaan dan kejahatan.